Cemu. Oke, hari ini kita masuk ke konfigurasi source follower atau common drain. Ini konfigurasi terakhir yang gate-nya, untuk JFET dengan MOSFET tipe depresi. Nanti satu lagi, yang ini MOSFET tipe enhancement. Ini agak beda rumus yang dipakai, tapi kalau untuk model sinyal kecilnya ini nanti sama. Kemudian analisis DC-nya juga ada yang beda nanti di sini untuk yang MOSFET tipe enhancement. Kita masuk dulu ke sini, ke common drain atau source follower. Nah, di sini yang dijadikan common atau yang dipakai bersama ini adalah kaki drain. Bisa kita lihat di sini. Kemudian yang jadi input adalah kaki gate dan yang jadi output kaki source di sini. Lalu di kaki gate ada RG yang terpasang. Di kaki source ada RS. Nah, ini kalau kita ubah ke rangkaian ekivalen AC-nya, seperti biasa langkahnya ambil transistornya dulu ini. Ini yang kita gambarkan model ekivalen AC-nya. Jadi ada satu titik G, kemudian nyambung ke titik S. Ada beda tegangan antara titik G dengan S, jadi VGS. Lalu ada sumber arus GM-VGS. Dan ada tahanan dalam RD kecil. Nah, RD kecil dengan GM-VGS ini terpasang paralel di kaki drain dan source. Antara kaki drain dengan source. Nah, dari sini bisa kita telusuri yang di kaki gate ini titiknya bercabang jadi ke RG dan ke V input. Ini RG lalu ground dan di sini ke V input. Lalu yang di sini di kaki drain karena tidak ada resistor apapun, lalu di sini ada sumber tegangan DC, maka ini langsung jadi dinolkan, jadi ground. Lalu di kaki S di sini ada RS. Nah, ini satu lagi ke V output cabangnya. Nah, kalau ini analisisnya lumayan jadi seperti ini. Dari sini jadi seperti ini. Jadi kaki drain karena terhubung ke ground, kita satukan groundnya sama-sama di bawah semua. Kita putar. Kemudian titik G dengan S, ini ada beda tegangan VGS. Nah, jadi di sini yang kita putar, kaki drain di bawah, kaki S-nya di atas posisinya. Jadi seperti ini. Dan di sini kita lihat di kaki antara source dengan drain, ada GM-VGS, ada RD, ada RS. Kemudian di sini ke V output. Kita lihat di sini. Yang di input nggak ada perubahan apa-apa. Di bagian output, karena ini terhubung VGS, VGS-nya jadinya ke sini. Dari titik G ke titik S atau titik cabang S di sini semua. Kemudian kita lihat titik cabang S ke ground. Di sini ada RS, nah ini. Kemudian ada RD kecil, karena kaki drain jadi ground, jadi ini ke ground, RD kecil. Lalu kaki S ke D ada lagi GM-VGS. Nah ini. Tapi ingat, ini karena kita putar source dengan drainnya, jadi arah GM-VGS-nya kita putar juga, jadinya ke atas arah arusnya. Kemudian seperti biasa kalau yang lain ada arus output dari titik V output untuk masuk ke rangkaian, lalu ada ZI, ada ZO. Nah, kalau sudah seperti ini, ini bisa kita analisis parameter penguatannya.
untuk impedansi input. Nah, ini. Kalau kita menolkan V output, impedansi input yang tersisa tinggal RG. Di impedansi input itu nilainya sama dengan RG. Lalu impedansi output, V inputnya kita set jadi 0. Nah, jadi rangkaiannya tersisa seperti ini. Ya. Karena V inputnya 0, V input kalau kita lihat nih, satu titik dengan G. Berarti titik G, karena V input 0, ini jadi ground. Nah, jadi seperti ini. GMVGS-nya tadinya dari sini ke sini ada beda tegangan, sekarang karena ini jadi 0, jadi seolah-olah VGS itu ada di sini. Ada di titik GMVGS juga, tapi arahnya, polaritasnya terbalik. Jadi yang positifnya di ground, yang negatifnya di kaki S. Kemudian ada sisa yang lainnya, ada LD, jadi kecil, dan ada RS. Dari sini kelihatan V output, polaritasnya kan di sini, positifnya di atas, negatifnya di bawah. VGS, polaritasnya positifnya di bawah, negatifnya di atas, kebalik. Kemudian ini hubungannya kalau kita lihat paralel. Jadi ini kita lihat dari rangkaian ini, V output sama dengan minus GM VGS, karena hubungan paralel ini untuk impedansi output. Nah, kemudian dari sini bisa kita turunkan hukum Kirchhoff arus di titik S. Di titik ini kita lihat arusnya apa saja. Ada IO, lalu ada GMVGS, lalu ada arus yang di RS dan arus yang di RD kecil. Ini. Arus output dengan GMVGS ini masuk. Jadi bisa kita satukan IO plus GMVGS. Lalu arus RD kecil dengan arus RS itu keluar. Jadi kita satukan juga. Nah, arus di RD kecil dengan arus di RS tadi ya. Ini kalau kita lihat di sini, saya besarkan. Nah, kalau kita lihat di sini, arus yang di sini, RD kecil dengan arus di RS, itu sama dengan tegangan yang ada di masing-masing dibagi resistansinya masing-masing. Tegangan masing-masing ini sama dengan V output karena paralel. Sehingga di sini arus RD kecil sama dengan V output per RD kecil, IRS sama dengan V output dibagi RS. Nah, kemudian karena kita ingin mencari impedansi output, berarti bisa kita sendirikan nih arus outputnya dengan V outputnya. Kita coba sendirikan yang ada arusnya saja dengan yang ada tegangannya. Yang ini tetap di sebelah kanan, V outputnya kita keluarkan jadi VO dikali seper RD plus seper RS. Kemudian yang ini pindah ruas dikurangi GMVGS. Kemudian tadi dari informasi ini, nah ini V output sama dengan minus VGS. Di VGS ini bisa kita ganti jadi minus VGS. Sehingga kalau kita satukan nih, V outputnya semua dikeluarin semuanya dari masing-masing. Jadinya arus output sama dengan VO dikali seper RD plus seper RS plus GM. Kemudian impedansi output dapat dari sini ya, itu sama dengan V output dibagi supaya enggak ini. V output dibagi I output.
di V output dibagi arus output, atau kalau kita satukan nih, V outputnya tetap di sini, arus outputnya pindah, jadinya dibagi, ini pindah, atau gini aja, maaf saya salah, takutnya malah bingung. Jadi impedansi output sama dengan V output dibagi arus output, tuliskan saja V output, kemudian arus outputnya tadi dari persamaan ini, VO dikali 1/RD plus 1/RS plus 1/GM. V outputnya bisa kita coret jadi 1/1/RD plus 1/RS plus GM. Atau kalau mau disederhanakan, ini bisa kita utak-atik lagi jadi 1/1/RD plus 1/RS plus 1/1/GM. Nah, kalau sudah seperti ini mirip dengan rumus resistansi paralel. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk ini. Impedansi output sama dengan RD, paralel RS, paralel 1/GM. Nah, sekarang kalau RD-nya menuju tak hingga, nilainya besar, RD-nya bisa kita hilangkan, impedansi outputnya tinggal RS paralel 1/GM. Sampai sini gimana? Ada yang... Oke, mau lanjut? Lanjut dulu aja. Oke, saya lanjut ke penguatan tegangan ya. Nah, kalau untuk penguatan tegangan, ini balik lagi rangkaiannya pakai ya, maaf saya balik lagi ke atas nih, pakai yang ini. Nah, di sini bisa kita lihat V output ini sama dengan, karena di sini ada sumber arus, lalu ada resistansi, ini bisa kita satukan resistansinya di V output sama dengan GM VGS dikali RD paralel RS. Ini karena arah arusnya sesuai dengan polaritas V output, jadi nggak ada minus sama sekali ini. Saya balik lagi ke bawah. Nah ini, V output sama dengan GM VGS dikali RS paralel RD kecil. Kemudian kita lihat dengan hukum Kirchhoff tegangan di rangkaian yang tadi, rangkaian ekivalen AC-nya. Ini saya balik lagi nih. Di sini ada keterangan V input sama dengan VGS plus V output. Nah, saya akan dulu. Nah ini, kalau kita telusuri ini sama dengan ini, ditambah ini. Jadi V input itu adalah penjumlahan dari V output dengan VGS. Nah, di sini kita bisa memisahkan VGS sama dengan V input dikurangi V output. Kemudian tadi dapat yang dari sini, V output sama dengan GM VGS RS paralel RD. VGS-nya kita ganti dengan VI min VO ini. Nah, dari sini jadinya kita pecah nih VI min VO-nya. Jadi ada GM VI dikali RS paralel RD dikurangi yang ini GM dikali VO dikali RS paralel RD. Kemudian kita pisahkan yang ada V outputnya dan yang ada V inputnya. Yang V output ini pindah ke ruas kiri, jadi V output dikali 1 plus GM dikali RS paralel RD. Kemudian yang ruas kanan di sini tetap GM VI dikali RS paralel RD. Nah, jadi untuk penguatan tegangannya, VO dibagi VI, tinggal kita pindahkan ini. VO-nya tetap di sini, VI-nya pindah ke ruas kiri jadi ke bawah. Kemudian ini GM RS paralel RD
tetap ini. Yang ini 1 ditambah GM dikali RS paralel RD pindah ke bawah. Jadi seperti ini. Ini untuk penguatan tegangan, konfigurasi source follower untuk JFET dan MOSFET tipe depresi. Kalau RD-nya menuju tak hingga nilainya, ini penguatan tegangannya jadinya GM dikali RS dibagi 1 plus GM kali RS. Mungkin kita lihat langsung di soalnya ya, di contoh soal supaya terlihat. Nah, ini misalnya kita punya konfigurasi source follower dengan VDD-nya 9 volt, kemudian RG-nya 1 mega ohm, RS-nya 2,2 kilo ohm. Lalu ada keterangan arus drain ke drain source saat dia menjadi switch itu 16 mA, kemudian V pinch off-nya minus 4 volt, lalu YOS-nya 25 mikrosiemens. Jadi minta sebelum mendapatkan parameter penguatan, kita harus mencari PGS key dengan ID key untuk mencari GM. Lalu karena di sini ada YOS, berarti kita harus mencari nilai RD kecil. Kemudian baru kita bisa mencari parameter ZI, ZO, dan AV-nya. Nah, untuk analisis DC dari rangkaian ini kapasitornya kita buka, jadi tersisa seperti ini. Kemudian di sini karena arus di kaki gate-nya 0, VRG-nya ini jadinya 0. Jadi kalau kita pakai loop, VRG, min VRG, min VGS, min VRS sama dengan 0. Karena VRG-nya 0, yang tersisa tinggal ini. Min VGS dikurangi VRS. Atau VGS sama dengan min VRS sama dengan minus ID dikali RS. Boleh pakai ini, VGS sama dengan min ID RS. Boleh juga, kalau hobinya seperti saya, yang diganti ID-nya, jadi ID sama dengan minus VGS per RS. Nah, ini persamaan ini dimasukkan ke persamaan Shockley, ID sama dengan ID SS, dikali 1 min VGS per VP dikuadratkan. Nah, di sini kalau saya ID-nya yang diganti dengan minus VGS per RS. Nah, ini. Yang ruas kanan untuk persamaan Shockley-nya tetap. Ya, saya geser dulu. Kemudian masukkan angka-angkanya. RS-nya tadi 2,2 kilo. Kemudian IDSS-nya 16 mA. VP-nya minus 4 volt. Nah, ini kalau saya langsung 2,2 kilo pindah ke ruas kanan, jadi dikalikan dengan 16 mili, dapat 35,2. Lalu yang ini, karena atas negatif, bawah negatif, bisa kita tuliskan dalam bentuk positif seperti ini. Lalu yang ini kita kuadratkan, jadi dapat 1 plus VGS per 2 plus VGS kuadrat per 16, baru dikalikan dengan 35,2. Ini 35,2 kali 1, 35,2 kali VGS per 2, ini. Kemudian 35,2 kali VGS kuadrat per 16, ini. Setelah itu, jadikan persamaan kuadrat sempurna di minus VGS. Ini kita pindahkan ke ruas yang ini. Kita satukan, yang ini jadinya 0. Jadi persamaannya 2,2 VGS kuadrat tambah, ini pindah ke sini jadi 18,6 VGS tambah 35,2 sama dengan 0. Lalu dicari akar-akar persamaannya, dapat VGS 1 minus 0,59 volt, ID-nya
2,54 mA. Kemudian VGS2 dapat minus 2,86 volt, ID-nya 1,3 mA. Nah, ini kita cek di kurva, mana nih yang harus kita pakai? Yang atas ini, VGS1 ID1 atau yang bawah, VGS2 ID2. Nah, cek pakai kurva ID terhadap VGS, kemudian tuliskan batas-batasnya. Batas atas untuk yang vertikal IDSS, untuk yang horizontal batas minimumnya VP, minus 4. Nah, ini kita bandingkan, yang masuk daerah sini, ternyata yang bawah ini, pasangan yang kedua, minus 0,286 volt dengan 1,3 mA. Ya. Nah, jadi untuk titik yang memenuhi syarat sebagai titik kerja di konfigurasi source follower, untuk DC-nya itu adalah VGS key-nya sama dengan VGS2 sama dengan minus 2,86 volt. Kemudian ID key-nya sama dengan ID2 sama dengan 1,3 mA. Nah, ini kemudian dipakai untuk mencari GM. Ini kalau saya misah, ngitung GM0-nya dulu, 2 IDSS per absolute VP, atau 2 kali 16 mili dibagi 4, sama dengan 8 milisiemens, dan GM-nya sama dengan GM0 dikali 1 min VGS per VP. GM0-nya 8, VGS-nya tadi yang VGS key ini minus 2,86, VP-nya minus 4, dapat 2,28 milisiemens. Kemudian RD kecilnya sama dengan 1 per US, sama dengan 1 per 25 mikrosiemens, atau sama dengan 40 kilo ohm. Nah, ini saya nggak gambar lagi rangkaiannya. Kalau digambar dan dari persamaan yang didapat tadi, impedansi inputnya sama dengan RG sama dengan 1 mega ohm. Karena impedansi inputnya ini tergantung dari nilai RG, tergantung sekali, karena sama, dan RG biasanya dipasang nilainya besar untuk mencegah arus bocor. Jadi otomatis impedansi input untuk source follower itu nilainya besar juga. Kemudian untuk impedansi output, kalau pakai RD kecil nih, kita masukkan RS-nya tadi 2,2 kilo, RD kecilnya 40 kilo, per GM-nya 1 per 2,28 mili Siemens. Nah, ini biasanya saya ganti dulu supaya memudahkan perhitungan, jadi 1 per 2,28 mili itu sama dengan 438,6 pendekatannya. Diparalelkan dapat 362,52 ohm. Nah, nilai Z output ini biasanya tergantung dari nilai per GM ini. Oke, nanti kita lihat juga nih yang ini, kalau nggak RD kecilnya nggak ada. Nah, sini 2,2 kilo paralel 438,6. Nilainya mendekati nilai per GM. Jadi mau RS-nya, karena RS biasanya dipasangnya satuannya dalam kilo ohm, dan per GM biasanya didapat dalam mili. Jadi otomatis ini nanti impedansi outputnya akan mengikuti nilai per GM ini. Kemudian penguatan tegangan. Kalau pakai RD kecil, itu nilainya sekitar 0,83. Kita lihat nih,
Yang atas ini hasilnya 4,77, yang bawah hasilnya 1 plus 4,77, di sekitar 0,83. Nah, kalau RD kecilnya nggak pakai, ini juga hampir. Sebenarnya ada beda sih kalau ke belakangnya, cuma kalau dibulatkan sama dapatnya 0,83. Jadi untuk source follower ini kita pakai kalau perlu penguat yang impedansi inputnya besar, lalu impedansi outputnya kecil. Kemudian kalau V outputnya itu bukan dikuatkan tapi dilemahkan. Kita lihat di sini 0,83 berarti sinyalnya dilemahkan. Kalau tadinya misalnya inputnya 1 volt, outputnya cuma 0 maaf, cuma 0,83 volt atau sekitar 4/5-nya. Di sini. Baik yang dengan RD kecil maupun yang tanpa RD kecil. Lalu fasanya sama antara input dengan output. Nah, di sini tidak ada tanda minus kan? Berarti fasanya sama. Itu untuk source follower. Ada yang ingin didiskusikan nggak? Kalau dari saya tidak ada, Bu. Oke, yang lain? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Oke, ini kalau PR yang kemarin aja ya. Jadi ini ada latihan soal. Kalau mau nyoba ngerjain boleh. Besok PR yang kemarin dikumpulkan. Nah, sekaligus dengan jawaban yang ada di note catatan-catatan ini juga saya upload. Cuma mungkin besok nguploadnya saya dalam bentuk satu link, satu folder di Google Drive. Jadi nanti silakan dilihat latihan soal untuk konfigurasi apa itu, karena saya pisah-pisah waktu itu, jadi nanti saya satukan dalam folder saja. Yang fixed bias jawabannya apa, tapi besok kita bahas juga untuk yang PR. Kemudian yang self bias, voltage divider, dan seterusnya. Oke, kalau ini nggak ada masalah, mungkin besok saya juga sekalian nanya untuk soal kuisnya sebelum UAS nanti mau konfigurasi yang mana. Jadi nanti silakan kalian pilih konfigurasinya yang mana. Kalau ini nggak ada masalah, kita masuk ke MOSFET tipe enhancement. Nah, MOSFET tipe enhancement ini bedanya dengan yang depresi. Jadi kalau depresi itu channelnya kanal saluran untuk mengalirkan elektron itu udah ada. Nah, kalau enhancement ini belum ada. Jadi awalnya salurannya buntu dulu, baru setelah dikasih tegangannya sampai cukup kuat untuk mendorong substratnya, baru kanalnya kebuka pelan-pelan. Nah, tegangannya untuk buka kanal itu, untuk dorong, itu biasanya disebut tegangan threshold. Bisa ditulis VT atau VGS TH. Seperti ini. Nah, untuk MOSFET tipe enhancement, kita nggak pakai lagi persamaan Shockley, tapi persamaannya berubah seperti ini. Ntar saya besarin dikit. Nah. Persamaannya jadi ID sama dengan K dikali VGS min VGS TH dikuadratkan. Nanti kita lihat K-nya itu dari mana dapatnya, VGS ini dapatnya dari mana, VGS ini apa. Nah, kemudian untuk model sinyal kecilnya itu sama.
Dia ada titik G, lalu ada beda tegangan antara G dengan S, VGS. Lalu antara titik D, drain dengan source, itu ada sumber arus GM VGS. Lalu ada resistansi atau hambatan dalam RD kecil. Nah, untuk mencari nilai GM, karena ini rumusnya beda nih, otomatis GM-nya juga berubah. Nah, GM ini diturunkan dari ini sebenarnya. Mencari GM, ini sama dengan 2K dikali VGS-Q. Jadi kita nanti tetap harus nyari nilai VGS-Q dikurangi VGS threshold-nya. Konfigurasi untuk MOSFET tipe enhancement ini cuma satu, namanya konfigurasi drain feedback. Nah, ini. Kenapa drain feedback namanya? Karena kita lihat di sini. Dari kaki drain ada satu resistansi RF difeedbackkan ke input. Inputnya kaki G ini. Nah, bentar ya. Simbolnya untuk MOSFET tipe enhancement ini beda. Jadi kalau tipe depresi ini nyambung nih. Kalau di tipe enhancement ini diputus-putus. Kemudian di kaki bagian inputnya itu ada di kaki gate. Bagian outputnya ada di kaki drain. Kaki source-nya biasanya langsung ke ground. Dari sini, kalau kita ubah ke rangkaian ekivalen AC-nya, langkahnya sama. Gambarkan dulu aja model sinyal kecilnya untuk MOSFET-nya ini. Di model sinyal kecil untuk MOSFET ada titik G yang terhubung ke kaki S. Di sini ada jadi ada beda tegangan dari titik G ke titik S atau VGS. Kemudian ada sumber arus GM VGS ini dan ada hambatan dalam RD kecil. Nah, dari situ baru bisa kita lihat di kaki-kakinya terhubung kemana lagi. Nah, kita telusuri nih di kaki G, cabangnya ada yang ke input, satu lagi ke RF. Nah, kita gambarkan dulu aja nih. Satu ke input, satu ke RF. Gambar dulu aja RF-nya sampai sini. Dan di sini kita lihat di kaki drain. Ada RD, VDD-nya ini nanti otomatis jadi ground. Lalu ada V output, cabangnya, satu lagi ke RF. Nah, supaya gampang, RD yang biasanya dulu, lalu ke V output, satu lagi ke RF. RF-nya tadi kita lihat kaki satunya terhubung ke gate. Jadi RF-nya yang satu ke gate, satu lagi terhubung ke drain. Seperti ini. Analisanya, untuk parameter penguatan nih, impedansi input, impedansi output, dan penguatan tegangan. Nah, untuk impedansi input, nanti bisa ditelusuri. Ini ada hukum Kirchhoff arus. Kita pakai hukum Kirchhoff arus di titik D ini. Ini ada arus GM VGS. Kemudian arus inputnya ini kalau kita telusuri mengalir ke RF. Jadi di kaki gate arusnya 0, tapi arus input ini bisa mengalir ke sini, ke RF ini.
Kemudian ada arus I/O, arus output, ada arus di RD kecil, dan ada arus di RD. Atau kalau kita lihat di sini, arus input sama dengan GM/VGS ditambah V output per RD paralel RD kecil. Ini masuk, keluar, satu lagi keluar. V output, ini keluar, ini keluar. Ini bisa kita satukan. V output dibagi RD paralel RD kecil. Arus yang di dua-duanya ini. Dan kita lihat lagi, VGS sama dengan V input. Coba kita lihat di rangkaiannya. Nah, VGS itu di sini. Yang satu di titik G, satu di S, ground. Berarti ini kalau kita tarik titiknya ke sini, ini sama dengan V input. Karena ini V inputnya polaritas positifnya di atas, negatifnya di ground. Sama. Di VI sama dengan VGS. Nah, di sini baru bisa kita ganti. VGS-nya kita ganti dengan VI. Kemudian setelah itu ya tinggal dipecah-pecah nih. Yang ada yang ada unsur inputnya kita satukan, yang ada unsur outputnya kita sendirikan. Seperti ini. Arus input dikurangi GM/VI sama dengan V output per RD paralel RD kecil. Setelah itu di sini karena yang ini sebelah kiri ini, ruas kiri ini adalah arus. Sebenarnya yang sebelah kanan, yang atasnya tegangan, yang bawahnya resistansi. Di V output, kalau kita satukan pakai hukum Ohm, tegangan sama dengan arus kali resistansi. Atau V output, ini tetap nih, yang ini RD paralel RD-nya pindah ruas ke sini, jadi seperti ini. V output sama dengan RD paralel RD kecil dikali arusnya. I arus input dikurangi GM VI. Sampai sini berarti dulu kita lihat arus input. Nah, di sini ada keterangan VI min VO per RF. Kita lihat di gambarnya. Maaf. Nah, arus input tuh di sini untuk mengukur untuk mencari tahu berapa nilai arus input, kita bisa pakai bantuan RF ini. Di arus input sama dengan arus yang mengalir di RF. Nah, beda tegangan yang ada di RF itu sama dengan beda tegangan ini, bisa kita lihat nih. PI, yang satu titiknya di VI, satu lagi titiknya kita telusuri VO. Jadi, arus input sama dengan VI min VO per RF. VO-nya ini kita ganti dengan yang ini tadi, sudah didapat. Nah, ini. Kemudian RF-nya pindah ke ruas kiri, jadi arus input kali RF. Yang ini kita pecah-pecah. Ada V input, lalu di sini ada RD paralel RD dikali arus input, ini. Minus. Kemudian satu lagi RD paralel RD minus dikali minus GMVI, jadi plus ini. Kemudian kita sendirikan yang VI dipisah dengan yang arus input. Jadi di sini VI di sini tetap sebelah kanan, arusnya ada arus inputnya pindah ruas ke sini. Kalau kita lihat VI ditambah RD paralel RD kecil GMVI, atau ini kalau kita kelompokkan VI dikali 1 plus GM dikali RD paralel RD kecil. Yang arus input di sini I arus input kali RF, dan ini kalau pindah ruas jadi ditambah RD paralel RD kecil kali arus input, atau kalau dikelompokkan arus input dikali RF ditambah RD paralel RD kecil. Nah, ini
saya kelupaan menuliskan tanda kurungnya. Tuliskan dulu. Jadi kalau menghitung, hitung yang ini dulu, paralel dulu, baru dijumlahkan dengan yang RF. Nah, di sini kemudian karena tadi yang dicari impedansi input sama dengan VI dibagi arus input. Ini bisa pindah ruas nih, arus input ke bawah. Nah, yang ini pindah ruas jadi ke bawah. Di RF ditambah RD paralel RD, ini dihitung dulu, baru ditambah RF. Kemudian dibagi 1 plus GM dikali RD paralel RD kecil. Kalau RF-nya nilainya jauh lebih besar dari RD paralel RD, impedansi inputnya akan mendekati ini, RF dibagi 1 plus GM kali RD paralel RD kecil. Nah, kemudian kalau RD kecilnya nilainya jauh lebih besar dari RD, impedansi inputnya ini akan mendekati RF dibagi 1 plus GM RD. Lanjut, atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau dari saya belum ada, Bu. Oke, lanjut kalau gitu ya. Lanjut aja, Bu. Oke. Lanjut. Nah, sekarang untuk impedansi output. Impedansi output ini didapat dengan menolkan V input. Di nanti, bentar ya, dari, saya balik ke sini. Dari yang ini, kalau V inputnya kita nolkan, ini nanti sisanya rangkaiannya jadinya ini. Kalau V inputnya 0, berarti di-groundkan kan, otomatis VGS-nya juga 0, karena tadi V input kalau kita telusuri itu sama dengan VGS. Di VI sama dengan VGS sama dengan 0. Kemudian RF-nya tetap, lalu sumber arusnya GM VGS, karena ada VGS-nya, GM dikali 0 jadinya 0. Kalau sumber arus 0 berarti jadinya open. Lalu ada RD kecil, ada RD. Nah, dari sini kita bisa lihat impedansi output dari arah luar nih, sampai ditarik masuk ke sini, itu sama dengan RD, paralel RD kecil, paralel RF. Jadi ini satu titik, ini titik D, yang bawahnya ground. Di hubungannya paralel. Kalau RF-nya nilainya jauh lebih besar dari RD paralel RD kecil, impedansi outputnya ini akan sama dengan RD paralel RD kecil. Lalu kalau RD kecil jauh lebih besar dari RD, impedansi outputnya akan sama dengan RD. Untuk penguatan tegangan, tadi di atas udah ada informasi ini. Arus input itu sama dengan GM VGS ditambah V output per RD paralel RD kecil. Lalu ada informasi ini juga, VGS sama dengan VI, lalu ini arus input sama dengan VI min VO per RF. Nah, ini kita satukan nih informasi ini semuanya. Di sini yang disatukan, ini nggak berubah, VI min VO per RF. Ini. Jadi ini dua persamaan ini kita substitusi. Tapi ini dipisah nih, VI per RF dikurangi VO per RF. Kemudian dari persamaan ini, GM VGS tambah VO per RD paralel RD ini. Tapi VGS-nya langsung diganti VI ini. Nah, dari sini
bisa kita pisahkan yang ada VI-nya dengan yang ada VO-nya. Kita kelompokkan yang ada VO-nya, VO dikali 1 per RD paralel RD kecil ditambah 1 per RF. Kemudian yang ada VI-nya, VI dikali 1 per RF min GM. Untuk penguatan tegangan berarti V output per V input. Ini pindah ruas ke bawah. Nah yang ini, yang di VO ini pindah ruas jadinya ke bawah. Jadi ya seperti ini. VO per VI sama dengan 1 per RF min GM dibagi 1 per RD paralel RD kecil ditambah 1 per RF. Cuma di sini ada catatan ini. Kalau kita lihat yang bawah ini bisa kita sederhanakan. 1 per RD paralel 1 per RD kecil ditambah 1 per RF. Ini ternyata sama dengan 1 dibagi RF paralel RD kecil paralel RD. Nah, jadi ini bisa kita ubah yang ini jadi kita ubah jadi seperti ini. Kemudian kalau GM-nya nilainya jauh lebih besar dari 1 per RF, AV-nya ini, dan biasanya jauh lebih besar dari 1 per RF, AV-nya jadinya min GM dikali RF paralel RD kecil paralel RD. Kalau RF-nya jauh lebih besar dari RD paralel RD kecil, lalu RD-nya jauh lebih besar dari, RD kecil jauh lebih besar dari RD, AV-nya ini akan sama dengan minus GM RD. Ini penurunan-penurunannya. Ini kenapa dapatnya seperti ini? Karena alasan ini, hubungan paralel, dan ini. Biasanya GM nilainya jauh lebih besar dari 1 per RF. Jadi kita lihat langsung ke contoh soal, supaya lebih kelihatan ya. Nah, misalnya ada konfigurasi drain feedback, MOSFET tipe enhancement, VDD-nya 12 volt, RD-nya 2 kilo ohm, RF-nya 10 mega ohm, kemudian ID on itu 6 mA, VGS on-nya 8 volt, VGS threshold-nya 3 volt, GOS-nya 20 mikrosiemens. Jadi ini VGS threshold ini biasanya, atau V threshold biasanya disebut seperti itu juga. Ini adalah tegangan yang diperlukan untuk MOSFET tipe depresi ini untuk buka salurannya, buka kanal. Nah, kalau ini ID on dengan VGS on, ini biasanya diambil satu titik kalau kanalnya udah kebuka, kemudian diukur di salah satu titik pas arusnya, kanalnya udah kebuka, dia bisa mengalirkan arus. Saat arusnya 6 mA, ternyata tegangannya yang kebaca 8 volt. Ini biasanya didapat dari informasi pabrikannya juga ini. Karena sudah dicoba biasanya komponennya. Seperti biasa pertanyaannya ini, untuk menghitung parameter penguatan, kita harus tahu GM-nya. Untuk tahu GM, kita perlu VGS key dengan ID key. Ini ada RD kecil untuk melihat kalau dengan RD kecil dan tanpa RD kecil seperti apa efeknya. Nah, ini analisis DC-nya agak beda. Kalau nanti ketemu soal atau ketemu datasheet sudah diketahui nilai K, kalian nggak usah ngitung. Cukup langsung pakai nilai K-nya. Nah ini. Tapi kalau belum diketahui, ada informasi ID on, VGS on dengan VGS TH, jadi harus dihitung. Nilai K ini sama dengan ID on di arus dibagi tegangan.
beda tegangan. VGS on dikurangi VGS threshold yang dikuadratkan. Tadi ID on-nya 6 mili, kemudian VGS on-nya 8, VGS threshold-nya 3. 8 min 3 dikuadratkan. Atau 6 mili per 25 dapat 0,24 kali 10 pangkat min 3 ampere per volt kuadrat. Ini jangan diubah ke dalam miliampere, cukup tuliskan 10 pangkat minus 3. Jangan diubah juga ke dalam bentuk 2,4 kali 10 pangkat minus 4, karena nanti hitungannya jadinya malah jadi lebih rumit. Jadi pakai aja ini. Berapa dapatnya? Kali 10 pangkat minus 3. Biasanya 0,2 sampai 0,3 kali 10 pangkat minus 3 ampere per volt kuadrat. Kemudian setelah dapat nih nilai K-nya, kita bisa analisis DC untuk mencari VGS dan ID. Balik lagi. Ini kapasitornya dibuka, berarti sisanya seperti ini rangkaiannya. Kemudian kalau kapasitornya dibuka, di sini tadi ada RF. Karena arus di gate itu 0, ini kalau kita teruskan sampai ke sini, arusnya jadinya 0 juga, karena ngikut arus gate. Nah, karena 0, ini bisa kita anggap RF-nya jadinya short. Nah, sehingga loop-nya, kalau biasanya ngambil di sini, sekarang yang mudah kita ambil sebelah sini. Sekarang kita lihat ini. Titik D dengan titik G. Karena ini 0, harusnya jadi short. Titik D ini sama dengan titik G, atau tegangan di D sama dengan tegangan di G. VD sama dengan VG. Nah, biasanya kalau yang ditanya VGS, ini bisa kita pakai nih. VGS sama dengan VDS. Dan tegangan D dengan G sama. Ini. Loop-nya pakai yang ini. Boleh min VDD plus IDRD plus VDS sama dengan 0, atau VDD min IDRD min VDS sama dengan 0. VDS-nya kita ganti dengan VGS. Sehingga nanti dapat VGS sama dengan VDD min IDRD. Jadi nanti di persamaan yang tadi tulis di atas, VGS-nya yang kita ganti, atau kalau saya biasanya pakai ini, ID-nya yang diganti. Jadi ID sama dengan VDD min VGS per RD. Nah, ini kita masukkan ke persamaan yang ini tadi. ID sama dengan K kali VGS min VGS TH atau V threshold dikuadratkan. Saya biasanya ganti yang ini, ID-nya pakai yang ini. Nah, ini VDD min VGS per RD sama dengan ini K dikali VGS min V threshold dikuadratkan. Masukkan angka-angkanya. VDD tadi 12, RD-nya 2 kilo, K-nya tadi sudah dihitung 0,24 mili atau 0,24 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian VGS threshold-nya 3. Setelah itu, ini bisa pindah ruas, jadi 2 kilo kali 0,24 mili, dapat 0,48. Kemudian, ini dikuadratkan dulu, VGS kuadrat, min 6 VGS plus 9, baru dikalikan dengan 0,48, ya dapat 0,48 VGS kuadrat, min 2,88 VGS plus 4,32. Jangan lupa, jadikan persamaan kuadrat sempurna. Jadi yang sebelah ini harus kita satukan ke sebelah kanan. Jadinya kalau pindah ruas, yang ini tetap 0,48 VGS kuadrat. Ini VGS pindah ruas ke sini jadi plus 1 VGS plus 2,88
1 VGS min 2,88 VGS. Sisanya min 1,88 VGS. 432, min 12 kalau pindah ruas jadi minus. Min 12 tambah 4,32. Jadinya min 7,68. Sama dengan 0. Cari akar-akarnya. VGS 1-nya dapat minus 2,5 volt. ID 1-nya 7,25 mA. Kemudian VGS 2-nya 6,4 volt. ID 2-nya 2,8 mA. Nah, ini beda dengan yang JFET dan MOSFET tipe depresi kurvanya. Kita lihat. Kurvanya kalau kemarin itu di daerah negatif, kalau ini di daerah positif. Jadi kurvanya sama, kurva ID terhadap VGS. Kemudian kita gambarkan VGS threshold atau VT, thresholdnya 3 volt. MOSFET tipe depresi ini sebelum mencapai ini 3 volt ini arusnya akan 0 karena salurannya belum kebuka kan, jadi arusnya nggak bisa ngalir di 0. Pas salurannya kebuka, tegangan mulai bisa buka itu di 3 volt, ini arusnya berangsur-angsur ada. Nah, jadi yang kita cari dari dua pasangan ini, yang kita cari adalah yang daerah sini, VGS-nya. VGS-nya harus lebih besar dari VGS threshold. Nah, di sini yang lebih besar 6,4 volt. Lalu arus ID-nya juga ada 2,8 mA. Ini mungkin nanti ketemu hitungannya nggak selalu yang satu positif, satu negatif. Bisa juga dua-duanya positif, tapi nanti dibandingkan. Yang satu biasanya ada di daerah ini, yang satu daerah sini. Dipilih yang daerah ini, yang lebih besar dari VGS TH. Jangan pilih yang sebelah kiri. Ini kita sudah dapat VGS key dengan ID key-nya 6,4 volt dengan 2,8 mA. Dari sini kita bisa hitung nilai GM-nya. GM sama dengan 2K. Ini bukan 2 kilo ya, tapi 2K konstanta yang tadi, dikali VGS Q min VGS TH. Atau 2 dikali tadi 0,24 kali 10 minus 3. Kemudian dikali ini 6,4 volt kurangi yang VGS TH-nya 3. Dapat 1,63 milisiemens. Lalu RD kecilnya sama dengan seperti US atau seper 20 mikro, dapat 50 kilo ohm. Untuk analisis DC-nya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau dari saya belum ada, Bu. Oke, udah lancar ya semuanya ya. Ingat-ingat lagi waktu dasar LK-nya. Biasanya kelirunya kalau ini sama sih, masalahnya di sini ada yang kelupaan samanya, kelupaan dinolkan. Dinolkan bukan berarti ininya langsung hilang, tapi harus pindah ruas. Kemudian kesalahan berikutnya biasanya ya ini. Ada yang kelupaan, kalau misalnya dua-duanya positif, langsung main, oh ini positif, langsung ambil. Padahal enggak. Harus dilihat dari kurvanya. Mengingatkan aja, biasanya salahnya di mana. Nah, kalau sudah dapat nilai GM-nya, kita bisa analisisasi. Ini saya langsung masukin aja ke rumus ya. Tapi kalau kalian mengerjakan soalnya, tolong gambarkan rangkaiannya. Untuk membedakan, karena ini saya juga pernah menemukan soalnya apa yang ditanyakan, misalnya
voltage divider. Di analisis AC-nya gambarnya fixed bias. Nah, itu salah juga. Jadi, kenapa saya selalu minta untuk analisis AC digambar juga? Saya ingin tahu, benar nggak? Apa keliru nggak ini? Memasukkan rangkaian yang benar, kemudian perumusan ke bawahnya. Karena ada juga gara-gara masukin rangkaiannya salah, baik BJT maupun FET, rumus yang dipakainya juga salah, otomatis hitungannya juga salah. Nah, itu hati-hati aja. Nah, ini kalau saya langsung masukkan ke rumus untuk impedansi inputnya. Kalau yang dengan RD kecil, dapatnya 2,42 mega ohm. Kalau yang tanpa RD kecil, dapatnya 2,53 mega ohm. Dan di sini kita bisa melihat impedansi input itu ordernya mengikuti RF. Di RF biasanya dikasih besar resistansinya dalam mega ohm, mirip-mirip seperti RG untuk mencegah kebocoran arus. Di analisis DC-nya, nah ini makanya jadinya impedansi inputnya juga ordernya ikut dalam mega ohm. Tapi nilainya lebih kecil dibandingkan nilai RF-nya. Kemudian untuk impedansi output, kalau dengan RD kecil itu 1,92 kilo ohm, kalau tanpa RD kecil 2 kilo ohm. Nah, di sini kita bisa lihat impedansi output itu nilainya ngikutin RD, tergantung dari nilai RD. Biarpun dikasih RF, dikasih RD kecil, nilainya nggak akan jauh dari RD. Bisa kita lihat, 2 kilo dengan 1,92 kilo. Lalu untuk penguatan tegangan, kalau dengan RD kecil itu nilainya, RD kecil dan RF nilainya minus 3,21. Kalau tanpa RD kecil dan RF nilainya minus 3,26. Ini kita bisa lihat. Untuk penguatan tegangan, dari tegangan input ke tegangan output itu dikuatkan beberapa kali. Lalu fasa antara tegangan input dengan output itu beda 180 derajat. Ditandai dengan tanda minus ini. Jadi kalau perlu menggunakan MOSFET tipe enhancement sebagai penguat, perlu dilihat sifat-sifatnya ini. Penguatannya beberapa kali, ada beda fasa input ke outputnya, impedansi outputnya tergantung dari nilai RD, kemudian impedansi inputnya tergantung dari nilai RF-nya. Yang enhancement paling itu. Ini ada latihan soal, kalau mau dicoba silakan. Besok saya upload setelah kuliah mungkin ya, jadi takutnya pas sebelum kuliah, karena dikumpulkan jam 12, takut nggak keburu ngupload. Bisa buka setelah kuliah. Kalau mau dicoba nanti silakan, ditutup dulu kunci jawabannya, jangan dilihat dulu, nanti kalian nyoba latihan soal, lalu lihat kunci jawabannya benar atau enggaknya. Paling ini dari saya hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Atau cukup? Kalau saya Bu, cukup Bu. Cukup yang lain? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, kalau gitu kalau cukup sampai sini saja kuliah tambahan hari ini. Jadi nanti setelah Lebaran, tak ya, tanggal 26 Mei, praktikum udah beres? Belum beres Bu. Ada Bu. Oh, belum beres. Masih ada Belum tanggal 25. ada. 3 matkul. Oh, 3 modul lagi. Oke. Seenggaknya nanti
tanggal 26 udah santai ya, tanggal minggu itu 24 25. Besok masih ketemu. Kita masuk ke pembahasan tugas, kemudian nanti masuk ke pembebanan. Nanti kita lihat kalau penguatnya dikasih beban, efeknya seperti apa. Oke, sampai sini saja. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Kalau nggak ada kuliah lagi, nggak ada praktikum, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.